Halo Lazadians, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Apalagi dalam masa pandemi sekarang ini, ingat yang paling penting tuh jangan lupa pola makan yang benar, pola makan yang sehat. Kemudian jangan lupa minum vitamin, terus berolahraga, berjemur minimal kalau kata dokter yang ideal itu 15 menit aja. Dari jam 9 pagi sampai jam 11. Kalau gue biasanya sambil olahraga, sambil berjemur tuh supaya langsung deh sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Tapi juga yang harus kita ingetin nih ke Lazadians bahwa kru gue dan juga bintang tamu hari ini juga sudah melampaui tes PCR karena kita mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dan semua hasilnya puji Tuhan negatif. Jadi aman. By the way, welcome back to Last Factor bareng sama gue Hans Lango. Dan hari ini pastinya gue mau ajak kalian untuk ngobrol seru. Kita mau kulik-kulik fun fact dari teman-teman kita yang akan hadir hari ini. Kita mau main games juga. Yang pasti hari ini yang datang itu suaranya wah epic, menggelegar. Nanti kita cek ya, bener nggak nih menggelegar? Bener nggak nampol? Nah, kira-kira siapa lagi yang datang di Last Factor kali ini? Boleh dong teman-teman minta tepuk tangan untuk Rose dan Robby. Menggelegar. Nah, tapi seneng banget ya. Akhirnya Last Factor ini kedatangan orang-orang berbakat lagi. Spesial sekali hari ini ada Ruth dan juga Robby. Apa kabar kalian? Baik, puji Tuhan. Yes, luar biasa. Sehat ya? Pastinya. Sehat. Iya, Apalagi Robby setelah ketemu Bang Judika ya. Kalau dilihat dari tayangannya kan kamu kadang ngefans banget Iya sama dong, Bang Judika. Halo Judges. Halo. Horas Bang Judika. Wah, Horas, Horas Bang, aku ngefans sekali sama kau Bang. tertuju kepada aku dan mengatakan Horas? Karena aku ngefans sekali sama Bang. Oke gitu. Sampai-sampai nih ulang tahun kita itu sama Bang. Quality lain dari seorang Bang Judika yang akhirnya bikin lo ngefans tuh apa, Rob? Setelah dimentorin ini justru aku makin kenal Bang Judika itu the way he teach us, mentorin kita itu ngejelasin apa yang dia tahu itu nggak dengan cara menggurui, tapi lebih kayak menunjukkan ini loh yang aku udah laluin dan kita belajar dari situ. Itu luar biasa, itu kualitas seorang legend sih. Lebih ke sharing daripada teaching gitu ya? Yes, that's a very amazing quality. Nah, yang ngomongin soal Bang Judika, dulu katanya pernah duet sama Abang. Betul, pernah duet sama Bang Judika. Tahun berapa itu? Duh, itu lama banget, 2010 ya. 2010. Dan gue karena sama-sama juga si Hotang kan. Oh iya betul. Gue masih SD tuh 2010 tuh. Oke. Jangan protes boleh? Gue protes. Gue hostnya, kalau nggak gue selesain nih. Oh jangan-jangan. Gua 2010 ya benar. Iya Kita percaya ya. Percaya. Tapi itu ya quality menurut ini agak out of topic sebentar. Quality-nya Bang Judika sebagai seorang seniman itu dia tuh nggak pernah lupa sama orang yang dia pernah kerja bareng atau dia pernah kenal sebelumnya. Betul. Dan kadang-kadang kalaupun misalkan dia ketemu dia tuh negor duluan gitu. Betul, itu benar banget. Nah, kalau boleh tahu nih, dengar-dengar kan sebelumnya Robby sebagai seorang ilmuwan. Saya tidak suka karena kan belajarnya sains. Boleh dong gue bilang ilmuwan. Bisa. Nah, Ruth sendiri juga emang sebelum ini sebagai worship leader di gereja. Ceritain dong kehidupan kalian sebelum X Factor. Aduh, siapa dulu? Aku deh. Iya, silakan. Ya seperti anak kuliahan biasa ya, kayak kupu-kupu kalau aku jenisnya. Kuliah pulang. Jadi kurang pergaulan, paling kuliah pulang. Tapi paling organisasi di kampus dan organisasi paduan suara di gereja. Oh iya. Jadi lebih sering ke situ aja. Kirain kalau tadi dia bilang kan ya seperti mahasiswa lainnya lah. Ngutang di warteg. Kalau gue dulu gitu. Tapi gue anak kuliahan maksudnya, anak punya duit, bener. ada penghasilan. Tapi sebagai worship leader di gereja, apakah pengalaman ini juga membantu kamu untuk bisa melaju di X Factor sampai sejauh ini? Pengalaman dari worship leader jelas banget tuh mempengaruhi apa yang di X Factor. Jadi karena
kalau misalnya waktu worship leader kan aku tuh tiap minggu gitu kan nyanyi. Iya, betul. Nah, ini Mas Anang sendiri yang ngomong, nah sekarang kamu pindah nih, setiap minggunya kamu di Gala. Waduh. Jadi wow, baik. Jadi kamu apa yang pengalaman kamu, pasti kan kamu udah sering nyanyi di worship leader. Nah, Betul, nyanyinya pasti di panggung di kan panggung kalau worship juga, leader. betul, sama juga ada bahkan jemaat juga ada. Nah, ini bedanya di sini kamu pindah nih sekarang nih panggungnya di Gala. Nah, jadi kamu bawa nih pengalaman kamu yang sering nyanyi tiap minggu, tapi kamu sekarang nyanyi tiap minggu di Gala. Jadi itu, gila perubahannya. Emang drastis banget sih. Katanya nih, suaminya Ruth justru yang awalnya support dia untuk daftar ke X Factor. Iya, tadinya tuh aku udah, nih, aduh ikut gak ya. Tapi sebenarnya dalam hati udah, kayak harus ikut deh tahun ini. I don't know, mungkin karena umurku sudah mencapai 3, kepala 3, kayak no, kayak tahun ini aku harus ikut nih. Terus tiba-tiba pas bikin video, no, gue gak mau ikut lah, nggak lah. And then, Begitu? Yes. Sampai nggak kebayang ya kalau suaranya kayak Ruth, tapi dia videoin diri sendiri, dia bilang, enggak lah gimana gue. Oke. Selesai sih. Pas denger video, aduh kayak enggak deh. Terus baru suamiku datang, no, lu harus ikut. Kalau emang lu bilang ini tahun lo, lu harus ikut. Oke, I'm in. Gila, dan itu masuk. Terjadilah sampai ada di Last Factor ini, kita interview, kita ngobrol sama mereka. Tapi yang terakhir nih, ini gue juga penasaran. Kalau orang-orang melihat kalian nyanyi, yang kita lihat itu udah bukan apakah kalian bener enggak, liriknya itu udah mau kalian salah juga kita nggak akan tahu. Karena penghayatan kalian ini pada saat bawain lagu tuh bikin kita kayak hanyut gitu. Nah, apa sih yang kalian pikirkan atau apa yang kalian rasakan pada saat bernyanyi sampai bisa punya penghayatan yang segitunya, sampai bisa narik kita gitu yang nonton ya kan? Iya. Kalau misal aku secara personal sih pasti pelajarin dulu sih sebelum Gala tuh aku pelajarin dulu liriknya gitu kan, aku dalemin dulu. Kalau mau ngomong soal salah lirik bahkan pernah. Cuma pada saat itu yang di otakku, I don't care, udah gue nyanyi aja, jangan sampai mereka tahu gue salah lirik. Tapi ya sudah, yang sudah terjadi, show must go on kan. Nah itu aja kita nggak pernah ngerasain, kita nggak tahu. Ya itu, jadi kita sebisa mungkin walaupun salah tetap. Obi punya trik sendiri? Nambahin sih, jadi ya mirip kalau pada dasarnya itu belajar secara dari liriknya dulu. Tapi satu hal yang selalu aku pegang tuh, apa yang keluar dari hati itu akan sampai ke hati. Benar, setuju. Jadi kalau misalkan apa yang kita sampaikan dari hati itu baik, pasti keluarnya baik. Betul. So, kalau kita keluarkan dari hati jujur, pasti hasilnya juga jujur, kedengeran berasa di kita gitu ya. Aduh keren banget, tepuk tangan dong buat teman-teman gua hari ini. Tapi seperti yang kalian tahu, kalau di Last Factor kita pasti punya game. Kita udah kulik-kulik mereka. Nah, sekarang kita mau korek-korek mereka lewat games yang judulnya Bener Nggak Sih? Nah, bener nggak sih? Gua itu orangnya nggak mau ribet. Benar. Biasanya manifestasi dalam bentuk apa? Kalau aku perspektifnya lebih kayak nggak mau ngeribetin orang, jadi aku nggak boleh ribet gitu. Karena aku kan bekerja dengan banyak orang dengan tugas masing-masing. Gimana caranya aku nggak ngeribetin orang, berarti aku harus nggak ribet. Gitu. Gue suka nih atas kerja kayak gini nih. Nggak ilmuwan. Betul, ilmuwan, bener juga. Bener nggak sih? Gue paling lama siap-siap kalau mau pergi. Enggak. Tahu dulu kebutuhan perginya apa. Kalau enggak terlalu apa-apa, maksudnya kalau untuk syuting berarti harus mandi bersih dengan parfum dengan apa-apa. Tapi kalau untuk antigen doang, bahkan cuci muka aja boleh. Udah. Jadi nggak ribet. Dia aja pergi mesti pakai plan ilmu. Again. Semua. Nah kalau lo juga gitu? Kalau gue agak punya keanehan soalnya. Pasti kalau gue sebelum mandi gue make up dulu. Tuh kan aneh. What? Gimana?
sebelum mandi lo make up Gua make up dulu. Jadi pada saat mandi lo nggak cuci muka. Gue cuci muka lah pastilah, cuci muka, gosok gigi, and then abis itu belum mandi. Nah, langsung lah gue menuju ke makeup gue make up dulu. Kalau udah selesai, rambut udah, tinggal diikat lagi, and then gue mandi. Baru mandi? Yes, gak tau kenapa gue tuh suka kalau keluar tuh dalam keadaan habis mandi gitu. Itulah gue, makanya suka dibilang, lo aneh banget, emang gue begini. Jadi kalau lo mandi, abis itu lo dandan, bikin rambut apa segala macam, keluar rumah kayak nggak adem gitu, nggak kayak baru mandi gitu. Iya, jadi gue pasti kalau misalnya mau keluar itu habis mandi dulu terus pakai baju, and then gue tinggal pakai sepatu go. Bayangin deh posisi dia mandi gimana. Iya bener juga ya, bener kata Robby posisi dia mandi. Emang iya. Jadi gue kalau tadi sebelum kesini juga gitu. Begitu juga. Iya. Very weird. Bener gak sih? Gue suka nonton film sedih sampai nangis. Sama. Bener. Film tersedih yang menurut lo pantas untuk ditonton sampai saat ini apa, Rom? Buat aku itu animasi sih, Coco, tau nggak Coco? Coco. Yes. The moment the boy sing to his grandma, I was like, yang pas udah mau akhir-akhirnya. Iya. Kayak dia mau ngingetin bahwa bapak lo sebenarnya nggak lupa sama lo gitu ya. Itu aku nangis Ini teman-teman kejer boleh ya ditonton. Tuhan. Coco itu salah satu film animasi kalau nggak salah juga dapat Oscar film itu. Terus Ruth, kalau aku tuh Hachiko. Hachiko. Itu bener-bener itu bener-bener nangis loh gue, nggak tahu kenapa. Apa karena memang apakah memang lu dog person atau lu emang sebenarnya nggak terlalu dog person sih, cuman gue ngeliat waktu itu kayaknya kayak acting si dognya kenapa sedih banget sih. Ya kan? Itu lagi keanehan dari Ruth ya. Dia bisa lihat acting anjing. Dia bisa tahu kalau anjing itu berekspresi. Luar biasa. Gila, gue juga bingung, bila seekor anjing bisa membuat gue nangis, kok dia jago banget actingnya gitu. Oh gitu. Gue di bioskop udah ya ampun. Apakah lo juga lo juga bisa menangkap gelombang suara anjing itu juga? Frekuensinya ya. Kayaknya gitu bisa deh. Ya? Tapi emang storyline-nya sedih. Tapi emang sedih kalau secara storyline gue setuju deh. Tapi kalau alasan dia acting anjingnya, gimana nggak ngerti. ya kan, mungkin hanya Ruth doang yang tahu actingnya ya kan. Itu namanya rezeki, berkat ya. Amazing. Kemampuan, skill. Amazing emang. Bener nggak sih? Gua itu sering check out banyak barang-barang yang viral di sosial media. 1, 2, 3. Sering dong. Sering lah. Apa aja? Gue sih udah pasti makeup ya, terus atau enggak yang kipas portable tuh. Ya itu gue juga punya. Yang habis viral itu, viral kan ya? Dan itu penting buat kita loh, kalau misalnya gue nunggu lama kan supaya makeup on. Sama, karena udah diikut acara X Factor nih. Iya kan? Makeup tuh harus cepat-cepat kering kan? Iya. Jadi butuh banget. Iya. Kok tau nggak yang banyak gue beli? Yang barang-barang rumah tangga yang sebenarnya kalau lihat kayaknya remeh banget gitu. Gue beli tempat sampah yang bisa ngebuka sendiri. Itu beneran viral banget sosial media kan? Tempat sampah yang bisa ngebuka sendiri. Terus ada kadang talenan yang ada tempat sampahnya di pinggir dapur. Iya bener. Itu sering banget tuh gue kemakan. Nah bener banget Lazadians yang Ruth sama Robby juga bilang. Apalagi ini di Lazada itu vouchernya banyak kan. Sekarang ini lagi ada namanya Lazada Epic 10th Birthday Sale, tahu nggak? Ini pas banget di bulan ulang tahunnya Lazada. Ada banyak banget voucher dan juga bonus dadakan. Dimulai dari Lazada Birthday Opening Sale dengan voucher 33.000 3 kali per hari sampai ada March giveaway-nya. Wow. Nih silakan kalau misalkan lo juga udah punya barang-barang yang masuk ke wishlist, masuk ke cart, masuk ke keranjang, tapi belum di check out. Lagi nunggu hilalnya. Betul. Ya kan? Nah, mungkin sekarang ini mulai kelihatan. Oh, ini kesempatannya. Ini Lazadian harus banget nih serbu March giveaway di ulang tahun ke-10 Lazada. Menangin 3 unit apartemen dengan bermain Lazy Star di tanggal 16 sampai 26 Maret. Rebut juga voucher party sampai dengan 1 juta dan crazy sale sampai 90% eksklusif di Laz Live setiap hari.
pukul 6 sampai 7 malam. Seru kan? Seru banget Ini ya, bulan ulang tahun Lazada nih. Pokoknya jangan banget lewatin loh. Gila. bulan penuh keseruan di ulang tahun Lazada ke-10 dari tanggal 1 sampai 29 Maret dan serbu deh semua giveaway-nya. Yes. Bukan cuman itu. Kita dari tadi udah sampai berbusa nih mulutnya ngasih tahu ada hadiah ini, ada hadiah itu, ada Right. voucher ini, voucher itu. Ada juga nih Ratu Jumawa spesial Lazada Epic Birthday as always. Ayu Dewi sang Ratu Jumawa bakal bagi-bagi hadiah buat Lazadians. Mulai dari voucher belanja ratusan ribu sampai Samsung Smart TV 50 inch. Yang pasti Ayu Dewi nggak sendirian dong ya. Wow. Ratu kita bakal ditemenin sama tamu istana kece. Oh. Ada Feral Bramasta, Anwar Bab dan juga Natasha Wilona. Ih, keren. Wow. Satu tanggalnya Lazadian 11 Maret 2022 only on Last Live. Nah, ngomongin Last Live nih, Ruth dan Yes. juga Robby, Oke. temen aku Ricky Cuaca udah nungguin buat rumpi seru bareng Lazadians. Tapi jangan kemana-mana Lazadians karena Last Vector akan balik lagi dengan game seru bareng sama Robby dan Ruth. For now, yuk kita rumpi bareng Ricu dulu. You. Oke Lazadians, kita udah seru-seruan dari tadi nih ya. Kita udah ngobrol-ngobrol, Ya. kita udah kulik-kulik. Sekarang waktunya kita main games yang berikutnya. Nah, ini games yang juga dimainkan sama teman-teman yang sudah hadir sebelumnya di Oke. Live Factor. Oh, ya. Namanya Factor of Fortune. Ya. Oke. Jadi sekarang kita udah bertemu dengan roda keberuntungan ini. Baik. Ya. Nanti kalian harus puter, berhenti di gambar yang mana. Silakan ambil kotak dengan gambar yang sama di depan. Siap. Oke, siap? Siap dong. Oke, langsung kalau gitu kita putar wheels-nya. Yuk. Dapat apa? Wah, itu langsung. Bata kan? Tahan image dulu. Nanti. Wah, oke, headphones. Headphone. Silakan diambil yang bergambar headphones. Ini dia. Apa? Oke. Nah, ini yang oke. Ya. Nanti oke, kita sudah dapat set permainannya. Nanti kalian secara bergantian harus menebak gambar yang aku kasih. Oke. Cluenya ada beberapa barang kebutuhan sehari-hari yang pastinya dijual di aplikasi Lazada. Oke. Oke. Siap ya? Siap dong. Siap. Oke, Yuk, mari. Langsung kita mainkan. Gas. Nah, sekarang challenge-nya kita mulai. Kaget ya? Enggak kaget sih. Oke. Nah, nanti gue akan kasih, ini masing-masing akan ada pertanyaannya berupa gambar. Misalkan, Robby yang pegang gambarnya, Ruth yang memperagakan. Misalkan, mikrofon. Oke. Kamu harus Aku peragakan peragain. mikrofon. Oh, gitu. oke. Jelas ya? Yes. Oke, jelas. Oke, kalau gitu, kita mulai dari Robby dulu. Oke. Oke. Robby nggak boleh lihat, langsung diangkat. Oke, siap ya. Waktunya 20 detik. Silakan Dewan Juri dihitung 20 detik dari sekarang. Bulat. Basket. Bola basket. Yeah, betul! Yes! Yang berikutnya, Ruth, silakan. Oh, bener-bener ya. Aduh. Siap, amat. Nah, Oke. dimulai dari sekarang. Pisau. Yes. Pisau. Oh, bener? Iya, bener. Oh, bener. Oh bener ya? Bener ya? Oh, bener. Bener. Oh, bener. Oh, oke. Abis lo gini. Right? Oh iya, bener-bener. Iya, Itu apa? Enggak. Silakan yang berikutnya, Robby. Oke. Ayo Kak Ruth. Oke. Dari sekarang. Oh. Oke. Raket. Hey. Dong. Aku suka raket. Soalnya gampang suka kayak gitu ya. badminton. Suka Silakan, Ruth. Oke. Dipegang. Oke. Dimulai dari sekarang. Makeup, alat Wah, makeup. gila. Ya. Wah, itu suka. Silakan berita Robby. Oke. Again.
Gimana ya? Apa? Tas. Tas. Jago-jago banget sih. Easy. Wah, easy banget mungkin gua. Banyak ya ternyata. Banyak. Oke. Oke, apa? Dari sekarang. Gitu. Sendok dapur, sendok nasi. Iya, apa itu namanya? Sendok, ya sendok makan. Terus berapa detik lagi? Sendok makan, apa sih? 3, Sendok. 2, 1. Piring. Habis. Ih, centong. Ya gue taunya sendok nasi, gue gak tau centong. Apa sih centong? Soalnya Gagal. di kampungnya Ruth nyebut air tuh water. That's right. Jadi nggak ada centong. What is centong? I don't know what is centong. No centong. Centong not my level. Ya, silakan. Tapi tetap gagal. Oke, Iya. next. Oh baik. Kacamata. Aduh, udahlah. Ada. Gampang banget itu, sih. Robi. Gampang Terlalu deh. gampang. Iya. Ayo, silakan. Udah, centong, Ruth. centong lah, apalah ya Allah. Oh my god. Apa sih ini? Oh my god. Tuh kan, tuh kan. Apa itu? Apa ya? Ya, jalan, kaki, sepatu. Apa? No. Karpet. Apa sih? Sepatu, alas kaki. Ini apa sih? Gimana? Apa sih? Gue lu apa nih? Alas kaki? Apa? Iya, iya, Sepatu. iya. Alas 3, kaki. Alas 2, kaki. 1. Alas sepatu. Habis. Sandal jepit. Sandal. Aku juga nggak jelas. Sorry. Ini apa? What is this? Oke, nggak diajarkan di kuliah sebagai ilmuwan. Sendal jepit itu nggak ada. Pakai sandal Apa jepit. itu sendal jepit itu? Sorry. Silakan Robi. Mia deh. Oke, Karut. Do your best. Oke. Tuh kan, kenapa dia kalau dia tuh gampang sih? Tapi. Tuh Ya kan, udah. dia tuh gampang. Silakan Ruth. Oke, baik. Wah, waduh kecil. Oh my god. What is that? Apa? Come on. Dress. Iya, apa? Apa itu? Ya dress lah. Dress Lagi. baju, dress cantik. Ya, dress ya. cantik. Bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia. Gaun. Ya. Gaun cantik. Ya. Kalau yang gampang-gampang, sampai gini-gini. udah bukan makanannya Ruth itu. Gaun cantik. Oh my God. Oke, kalau gitu yang berikutnya. Start. Oke, nih Robi. What is this? Gila sih nih. Apa? Gue nyontoinnya gimana ya? Gimana gue nyontoinnya ini? Stocking. Pegang badan. Bukan. Oke. Aduh. Selimut. Sabun. Ya. Terus apa? Sabun batang. Iya. Easy. Ternyata selain mereka jago dalam bernyanyi, mereka juga jago dalam menebak kata-kata dan juga memperagakannya. Iya, apalagi Untung gua nggak sabun salah batang ya ngomong. kan? Aku menang Sabun terus, coy. batang. Untung gua nggak salah ngomong. Tapi dalam games ini jelas kita harus mengakui bahwa Ruth kehilangan 2 kesempatannya untuk mendapatkan nilai. Dan pemenangnya hari ini adalah Robin! Karena Karutnya jago sih. Nih seru banget deh ya, tapi yang jelas barang-barang yang mereka tebak tadi bisa kamu dapetin di aplikasi Lazada ya. Apalagi nih buat yang lagi cari-cari kado ulang tahun, bisa banget langsung cek di aplikasi Lazada. Ngomongin juga soal ulang tahun, aku juga mau ingetin lagi nih bahwa ada Lazada Epic 10th Birthday Sale. Bulan ulang tahunnya Lazada dengan voucher dan bonus dadakan yang banyak banget buat kamu. Iya, pastinya di Lazada Birthday Opening Sale dengan voucher 33.000 3 kali per hari. Dan serbu juga March giveaway-nya di ulang tahun Lazada ini. Pokoknya jangan sampai Lazadians lewatin bulan penuh keseruan di ulang tahun ke-10 Lazada
dari tanggal 1 sampai 29 Maret. Ya. Oke Lazadians, pokoknya hari ini aku senang banget bisa bertemu dengan Ruth dan juga Robby, ngobrol-ngobrol sama mereka. Heboh ya. Karena banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat dari perjalanan mereka gitu ya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya Lazadians. Kira-kira bakal ada siapa lagi yang hadir di Laz Factor? Stay tune terus dan bye-bye. Back to you Ricu.